Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video terbaru aku. Jadi kali ini aku mau membahas sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Dan aku ingin men-sharing aja sekedar pengalaman aku selama aku berorganisasi di sekolahku. Sudah hampir genap 3 bulan, aku memasuki sebuah organisasi yang memang tingkatannya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ketika aku memasuki sebuah organisasi pada kelas 10, aku merasakan bahwasanya banyak sekali hal baru yang aku rasakan ketika aku masuk sebuah organisasi, di mana aku merasakan pelajaran-pelajaran yang memang sebelumnya tidak aku rasakan, dan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak aku rasakan juga. Dan memang aku sangat-sangat belajar banyak hal yang sebelumnya aku tidak pelajari. Salah satunya adalah ketika aku memasuki sebuah organisasi, aku mulai menyadari bahwasanya di dalam organisasi kita tuh sangat penting banget yang namanya relasi dan koneksi, mau dari dalam sekolah ataupun dari luar sekolah. Nah, ini menyangkut paut bagaimana efisiensi kerja kita secara aktif di dalam organisasi. Pada dasarnya, sebelum kita memasuki organisasi, seharusnya kita sudah membuat target. Ketika kita sudah membuat target di dalam suatu organisasi, maka kita juga harus membuat kinerja-kinerja yang harus kita kerjakan ketika kita sudah memasuki organisasi. Salah satunya, mungkin contohnya dari aku itu membuat target aku ketika aku memasuki dalam organisasi. Yang pertama adalah aku ingin menjadi divisi humas ketika aku kelas 10. Aku menjadi salah satu anggota di divisi hubungan masyarakat atau humas, dan aku di situ mulai membuat target di dalam humas tersebut. Aku harus melancarkan segala tugas-tugasku, aku harus mendapatkan suatu evaluasi di dalam organisasi tersebut, sehingga aku bisa merasakan bahwasanya ketika aku di dalam organisasi, aku harus membuat organisasi tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun secara tingkat kerja aku sendiri belum baik pada saat itu, namun ketika aku sudah membuat target, aku menyadari bahwasanya target yang ingin aku capai pada saat itu adalah hal yang ingin aku pelajari lebih lanjut. Aku tidak masalah bagaimana ntar aku dianggap orang seperti apa, aku tidak masalah bagaimana ntar aku banyak salahnya, aku tidak masalah. Karena yang namanya kita membuat target, dan ketika target tersebut terlaksanakan, maka jangan heran bahwa kita akan merasakan hal-hal yang sebelumnya kita tidak rasakan di dalam organisasi. Dan salah satu kesalahan terbesar aku ketika aku membuat target adalah aku pada saat itu kelas 10, aku membuat target ketika aku menjadi anggota humas, aku ingin ketika aku naik kelas 11 aku ingin menjadi ketuanya. Dan betul saja aku menjadi ketuanya. Namun target itu tidak cukup untuk kita menjadi ketuanya saja. Kita harus membuat banyak sekali target memang untuk kedepannya lebih baik lagi. Seperti ketika aku membuat target aku menjadi ketua humas, maka aku juga harus membuat target ketika aku di humas harus membuat koneksi, aku harus menjalin suatu relasi yang luas. Dan mungkin saja itu salah satu kesalahan terbesarku ketika aku membuat target. Aku tidak membuat target secara spesifik, aku tinggal membuat target di kayak sekedar ketua humas saja. Jadi nggak ada hal-hal lain yang aku targetkan sebagai ketua humas. Nah, ketika aku membuat target, salahnya aku lagi adalah aku tidak membuat plan B. Ketika kita membuat plan A, misal aku ingin menjadi ketua humas, namun ketika aku tidak menjadi ketua humas, apa yang aku lakukan? Nah, pada dasarnya aku nggak mempunyai plan B. Makanya ketika aku tidak menjadi ketua humas, ya udah, aku menjadi suatu siswa yang biasa-biasa saja dan tidak aktif dalam suatu organisasi kan. Jadi ya, aku merasakan bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin seperti itu, termasuk aku. Jadi kita harus membuat target secara spesifik agar kedepannya kita bisa mengetahui jangkauan di dalam diri kita di dalam suatu organisasi harus bisa dijangkau lebih baik lagi. Salah satunya adalah kita membuat target lebih spesifik, dan itu menyangkut paut bagaimana kinerja kita di dalam suatu organisasi kedepannya. Aku sekarang mulai mengetahui bahwasanya itu adalah salah satu kesalahan terbesar aku ketika aku masuk suatu organisasi. Jadi jangan ragu buat kalian yang ingin masuk suatu organisasi. Jadi buat kalian yang ingin masuk suatu organisasi atau sudah memasuki suatu organisasi, maka aku sarankan harus membuat target seperti itu. Menurut aku itu adalah salah satu hal yang memang harus kalian persiapkan sebelum memasuki organisasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus stay tune di channel aku. Jadi terima kasih sekali lagi buat menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.